Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, coba ini ada sebuah kutipan ya dari kakek Archimedes tentang matematika. Saya suka sama kutipannya. Kita bahas sebentar ya. Kalau kalian nggak mau mendengar pembahasannya, boleh langsung di skip ya videonya. Nah, di sini beliau bilang kalau mathematics reveal its secret only to those who approach it with pure love. Setelah membaca ini, apa ya yang terbesit di benak kalian, di pikiran kalian? Waktu saya membaca ini, mungkin ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan beberapa orang ya, gimana caranya biar bisa matematika, bisa paham, bisa mengerti, bisa memahami dia. Nah, menurut kakek Archimedes ini, matematik itu hanya akan menunjukkan sisinya dia, terbuka tentang rahasianya dia only to those who approach it with pure love. Hanya kepada mereka yang berusaha untuk menggapai dia with pure love, sama sebuah cinta yang levelnya udah pure. Jadi dari sini mungkin kita bisa menyimpulkan kalau bahwasanya kalau kita pengen bisa matematika, kita harus bisa menggapai matematika itu sendiri pakai cinta. Approach it with pure love. Nah, cintanya ini bukan cinta yang remeh-temeh gitu ya. Bukan cinta-cintaan monyet-monyetan gitu. Tapi cintanya di sini sudah sampai pada level pure, yang murni, yang sejati. Nah, dengan kita bisa mencintai matematika sampai ke level pure ini, maka mathematics will reveal its secret. Jadi dia akan membuka seluruh rahasianya, membuka dirinya kepada kita agar dia bisa dipahami sama kita, bisa dimengerti sama kita. Dia bisa menunjukkan bahwa semua masalah yang dia punya itu ada solusinya. Reveal its secret. Dia akan menunjukkan kita, nge-guide kita gimana caranya kita bisa menemukan solusi untuk setiap masalah yang dia hadirkan. Nah, yang kalimat terakhir ini, for its own beauty. Ini kalau menurut saya, matematika itu kalau orang ya, kalau manusia, dia itu sepertinya orang yang jaim gitu. Dia hanya akan reveal its secret kalau dia udah dicintai sampai ke level yang pure itu. Nah, itu semua untuk its own beauty, buat image-nya dia. Jadi intinya apa? Panjang sekali ya ini intermezzonya. Jadi intinya kalau kalian pengen bisa matematika, paling enggak kalian harus bisa mencintai dia, agar dia juga mau nge-reveal secretnya buat kalian gitu ya. Tapi enggak harus kok, enggak harus kalian bisa matematika. Saya tahu dan saya paham betul kalian terlahir dengan bakat-bakat yang super istimewa selain matematika. Just berjalan saja di jalannya kalian. Kalimat ini saya persembahkan untuk kalian yang sudah mungkin ada benih-benih cinta gitu ya sama matematika. udah kelamaan. Intinya itu langsung saja kita masuk ke materi ya. Hari ini kita akan membahas tentang limit mendekati tak hingga. Materi ini masih masuk ke dalam bab limit fungsi trigonometri ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke subbab yang kedua. Nah, di materi ini ada apa saja? Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat-sifat limit mendekati tak hingga. Apa saja di antaranya? Yang pertama, limit X mendekati tak hingga dari X pangkat N nilainya akan sama dengan tak hingga. Dan limit X mendekati negatif tak hingga dari X pangkat N nilainya akan sama dengan negatif tak hingga kalau N-nya anggota himpunan bilangan ganjil. Nah, kenapa demikian? Jelas saja. Karena di sini kalau dia N-nya adalah ganjil,
Karena X-nya mendekati negatif tak hingga, negatif itu kan kalau dipangkatkan ganjil hasilnya akan negatif. Nah, sementara kalau positif dipangkatkan ganjil hasilnya akan tetap positif. Gitu ya. Selain ini, apalagi sifat yang perlu kita pelajari? Nah ini, kalau poin yang pertama tadi kita fokus pada ganjil, sekarang kita fokus pada genap. Kalau genap apa yang terjadi memangnya? Kalau genap yang terjadi adalah nilainya akan sama dengan tak hingga. Even itu dia mendekati tak hingga atau mendekati negatif tak hingga. Gitu ya. Karena negatif kalau dipangkatkan genap hasilnya akan sama dengan positif. Nah yang ini sifat ketiga. Sifat ketiga yang ini adalah sifat yang kalian building dari tugas yang minggu lalu saya minta kalian untuk kerjakan ya. Jadi dari kegiatan itu kalian bisa menyimpulkan bahwa kalau ada limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N, nilainya akan sama dengan 0. Pun begitu pula kalau dia mendekati negatif tak hingga. N-nya siapa? N-nya semua anggota bilangan asli, baik itu bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan limit fungsi tak hingga. Yang pertama, kalau fungsinya berbentuk fungsi polinomial. Polinomial itu apa sih? Sungguh banyak ya, yang sudah kalian pelajari di kelas 11 dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan saya punya limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 8 min X pangkat 5 plus 7. Maka mencari nilai limitnya harus diapakan dulu itu? Yang pertama. Nah ini ya. Kita harus memfaktorkan dulu. Mengeluarkan variabel suku dengan pangkat tertinggi. Kebetulan di sini yang pangkatnya paling tinggi adalah pangkat 8. Jadi yang kita keluarkan adalah X pangkat 8. Sehingga karena X pangkat 8 di sini sudah kita keluarkan, maka yang di dalam kurung ini 3 di sini, ini merolehnya dari mana? Ini ya, 3 dikali X pangkat 8 hasilnya sama dengan 3X pangkat 8. Nah yang ini 1 per X pangkat 3 ini diperoleh dari mana? Dari ini, kalau kita mengalihkan X pangkat 8 dengan 1 per X pangkat 3, maka hasilnya akan sama dengan X pangkat 5. Kemudian yang belakang, karena dikalikan dengan 7 per X pangkat 8, maka nilainya akan sama dengan 7. Yang ini ya. Ya Allah, ini dioret-oret sampai nggak karu-karuan bentuknya. Nah, setelah itu langkahnya diapakan lagi? Ini ya. Kita tinggal substitusikan lagi. Tinggal disubstitusikan saja X mendekati tak hingganya. Jadi tak hingga dipangkatkan 8, hasilnya sama dengan tak hingga. Kemudian 3 tetap 3 ya ini. Min 0 didapat dari mana? 1 per X pangkat 3. Kita menggunakan sifat yang ketiga tadi. Sifat yang ketiga tadi kalau ada limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N, nilainya akan sama dengan 0. Nah plus 7 dikali 0. 0 ini didapat dari mana? Jadi sebenarnya kalau kita uraikan di sini 7 per X pangkat 8 itu kan sama dengan 7 dikali 1 per X pangkat 8 ya. Nah 1 per X pangkat 8 ini nilai limitnya adalah sama dengan 0. Jadi 7 dikali 0 hasilnya ketemu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Tinggal tak hingga. Jadi tak hingga mau dikalikan berapapun, hasilnya akan sama dengan tak hingga. Kecuali kalau dia dikalikan 0 ya. Oke. Sampai sini semoga bisa dimengerti. Selanjutnya, fungsi rasional. Kalau tadi fungsinya polinomial, sekarang fungsi rasional yang dapat dinyatakan dalam bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi kalau ketemu waktu mensubstitusi, ternyata kalau ketemu bentuk tak hingga per tak hingga, kan nggak boleh ya, karena itu termasuk bentuk tak tentu.
Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini contoh soalnya. Kalau kita punya kasus yang seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, nah ini, langkahnya kita mengalihkan dia dengan 1/x pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebutnya. Nah, di sini pangkat pembilangnya tertinggi kan adalah 2, x pangkat 2. Kalau pangkat tertinggi penyebutnya adalah x pangkat 3. Jadi kita mengalihkan dengan 1/x pangkat 3. Nah, kalau yang di buku paket kalian itu, di situ langkahnya adalah kita mengalihkan dengan 1/x pangkat tertinggi dari penyebut. Sama aja ya. Tapi saya lebih suka kalau kalian memilih 1/x pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebut. Jadi keseluruhan. Jadi kalau misalkan nanti ini soalnya 3x pangkat 3 per 6x pangkat 2, kalau di buku kalian berarti kalian harus mengalihkan dengan 1/x pangkat 2. Tapi kalau menurut ini, aturan yang ini, kalian boleh mengalihkan dengan 1/x pangkat 3. Sama aja nanti hasilnya. Tapi saya lebih sarankan yang ini ya. Kemudian setelah itu, setelah dikalikan, maka apa yang terjadi? Setelah dikalikan, nah hasilnya seperti ini. 3/x. 3/x itu didapat dari mana? 3x kuadrat dikali 1/x pangkat 3. Ya. Kemudian, jadi yang ini dikali ini. Hasilnya adalah ini. Kemudian ini dikali ini, hasilnya adalah ini. Dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian, maka diperoleh hasilnya, nah ini. 0 ini didapat dari mana? Sama ya, 0 ini didapat dari yang awalnya limit x mendekati tak hingga dari 3/4. 3/x. Ini kan sama kayak 3 dikali 1/x. Nah, nilai limitnya 1/x ini sendiri adalah sama dengan 0. Jadi 3 dikali 0 hasilnya 0. Langsung saya tulis di sini 0. Yang sampingnya juga sama, berarti 0 ini didapat dari 5 dikali 0 yang dari sini. Gitu ya, dan seterusnya ke bawah. Sehingga ketemu 0 dikurangi 0 ditambah 0 hasilnya 0. 6 tambah 0 dikurangi 0 hasilnya 6. 0 dibagi 6 hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, yang perlu kalian catat di sini. Ini bisa dibilang cara cepatnya ya. Yang perlu kalian hafalkan kalau bisa. Jadi di sini kalau ada AX itu limit X mendekati tak hingga bla bla bla, maka kemungkinannya akan ada 3 kemungkinan ini. Kalau nilai M nya lebih besar dari N, maka kemungkinannya dia nilainya bisa tak hingga atau negatif tak hingga. Kalau M-nya sama dengan N, maka nilainya A per P, dan seterusnya. Nah, M sama N ini sendiri siapa? M adalah pangkat tertinggi dari pembilang, dan N adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Saya ulangi, M adalah pangkat tertinggi dari pembilang, N adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Sehingga, kalau menurut aturan ini, kalau kita terapkan ke contoh 1, M-nya berarti siapa? M-nya adalah 2, 3x pangkat 2, 2. Kemudian N-nya siapa? 3. Jadi, M-nya 2, N-nya 3. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah nilai M kurang dari N. M kurang dari N. Sehingga karena M kurang dari N, maka nilai limitnya sama dengan 0. Sama ya? Nah, biar lebih jelas, ini saya kasih contoh lagi. Contoh yang kedua. Nah, kalau kasusnya seperti ini, 5x kuadrat plus 1 per 3x. Maka kita harus mengidentifikasi dulu nilai M dan N-nya. Dari contoh 2 dulu. Dari contoh 2 di sini, M-nya adalah 2. Kemudian N-nya adalah pangkat tertinggi dari 3x, adalah 1. Jadi hubungannya apa? Bahwa nilai M lebih besar daripada N. Karena M lebih besar dari N, maka kita pakai aturan yang ini. Jadi kemungkinannya kalau nggak tak hingga, ya negatif tak hingga. Nah, kenapa di sini kok tak hingga? Karena di sini koefisiennya pangkat tertinggi ini adalah positif. Kalau misalkan ini soalnya saya ganti dengan negatif 5, maka yang terjadi nilainya adalah sama dengan negatif tak hingga. Gitu ya,
Bisa dimengerti? Semoga paham sampai situ. Kemudian kalau yang contoh 3 bagaimana? Nah, contoh yang ketiga ini kita identifikasi M-nya siapa? Pangkat tertinggi pembilang, 4. Kemudian N-nya pangkat tertinggi penyebut, 4 juga. Karena M sama dengan N, maka kita pakai aturan yang kedua. Maka nilai limitnya adalah sama dengan A per P. A-nya siapa di sini? A-nya adalah 10. P-nya adalah 15. Jadi 10 per 15 ketemu 2 per 3. Itu ya. Selanjutnya, contoh yang keempat. Nah, ini yang membedakan dari bentuk yang sebelumnya apa? Ini sama ya bentuknya, kalau kita langsung substitusi hasilnya ketemu taingga per taingga. Cuman bedanya ini penyebutnya berbentuk akar. Kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian bisa mengalihkan dengan 1 per X pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebut tadi. Cuman kalau ada akar biasanya rawan keliru ya. Kelirunya di mana? Nah, kalau kita analisis di sini, kalau dilihat secara kasat mata, pangkat tertingginya kan 2. Ya, dari penyebut itu. Cuman kan dia ada di dalam akar. Jadi akar dari X pangkat 2 adalah X. Jadi sebenarnya pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga kalau kalian mau menerapkan konsep yang dikalikan 1 per X pangkat tertinggi tadi, ini harusnya diselesaikan dengan cara mengalihkan dikali dengan 1 per X per 1 per X. Terus kemudian diselesaikan seperti langkah yang di depan tadi. Nah, tapi untuk kasus yang ini, kalian bisa langsung menyelesaikan dia dengan mengambil suku dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Jadi pangkat tertinggi dari pembilang adalah punyanya X, yaitu pangkatnya 1. Kemudian pangkat tertinggi dari penyebut adalah akar X kuadrat. Kita tulis yang pangkat tertingginya saja, jadi 5 sama akar 7-nya kita abaikan. Kemudian setelah itu, kita hitung. Akar dari X kuadrat adalah X, sehingga ketemu limit X mendekati taingga dari X per X. X per X sama dengan 1. Jadi ketemu nilai limitnya adalah 1. Itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan limitnya mendekati negatif taingga? Nah, ini kalian perlu berhati-hati. Ini soalnya kasusnya agak unik ya kalau dia mendekati negatif taingga. Jadi sama, konsepnya masih sama. Kita mengambil dulu suku dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, jadi kita ambil X pangkat 5 dan akar X pangkat 10. Coba perhatikan di sini. Seharusnya akar X pangkat 10 adalah X pangkat 5. Ya. Nah, kenapa kalau dalam kasus ini dia dituliskan sebagai ini, negatif X pangkat 5. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ya, kalau misalkan kalian langsung mensubstitusikan ke sini, karena ini X-nya mendekati negatif, negatif kalau dipangkatkan ini, ganjil 5 kan hasilnya negatif. Terus kemudian per, kalau kalian langsung substitusikan ke sini, kan dia nilainya akan positif ya. Negatif dipangkatkan genap hasilnya positif, terus ditarik akar. Jadi negatif dibagi positif adalah negatif. Jadi harusnya hasilnya adalah negatif. Nah, tapi kalau kalian mengikuti aturan ini, akar dari suatu bilangan kan sebenarnya positif ya. Jadi sebenarnya akar X pangkat 10 itu kan adalah X pangkat 5. Cuman kalau dalam kasus yang seperti ini, yang seperti ini tuh yang seperti apa? Yang pertama, dia mendekati negatif taingga. Yang kedua, pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah bilangan ganjil. Nah, pembilang ya. Bisa pembilang atau bisa penyebut, terserah itu. Jadi akarnya posisinya nggak selalu di bawah gini ya, kayak di soal ini ya. Jadi bisa nanti ada soal akar per bla 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 gitu misalkan. Nah, kebetulan ini pangkat tertingginya 5 adalah ganjil, maka akar dari X pangkat 10 dia nilainya adalah negatif 5. Rusuh sekali ini. Saya ulangi lagi. Jadi syaratnya akar X pangkat 10 ini nilainya adalah
negatif X pangkat 5 dan bukan X pangkat 5, yaitu ketika limitnya mendekati negatif tak hingga dan pangkat tertingginya adalah ganjil. Ya, jadi kalau dia mendekati negatif tak hingga dan pangkat tertinggi dari temannya, pembilangnya ini adalah ganjil, maka akarnya adalah negatif. Sehingga dari sini diperoleh hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, kalau misalkan pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah genap adalah genap X pangkat 8, maka kasusnya akan beda lagi di sini. Karena negatif kalau dipangkatkan genap kan hasilnya positif ya. Nah, sama langkahnya kita ambil suku dengan pangkat tertinggi dulu. X pangkat 8 akar 4X pangkat 16. Nah, setelah itu kita tarik akar. Akar dari X pangkat 16 di sini adalah X pangkat 8, bukan negatif X pangkat 8. Jangan lupa akar dari 4 adalah 2 di sini ya. Nah, kenapa di sini kok akarnya X pangkat 8 dan bukan akar negatif X pangkat 8? Karena pangkatnya adalah genap, gitu ya. Jadi tahu ya bedanya sekarang kalau pangkatnya genap, pangkatnya ganjil, dia mendekati negatif tak hingga, aturannya beda. Sehingga ketemu hasilnya sama dengan 1/2. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima, yang kita terima, mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.